Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang saya hormati, alhamdulillah kita pada sore ini menjelang berbuka masih diberikan kesehatan, iman Islam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di puasa Ramadan yang akan datang. Para pendengar sekalian yang saya hormati, Imam Syafi'i pernah ditanya oleh satu muridnya tentang bagaimana caranya kita mengetahui pengikut kebenaran di akhir zaman yang penuh fitnah. Jawab beliau, perhatikan panah-panah musuh ditujukan kepada siapa, maka akan menunjuki siapa pengikut kebenaran. Jadi pilihlah dan ikutilah ulama dengan ciri berikut agar selamat di zaman penuh fitnah ini. Yang pertama, ulama yang paling dibenci dan tidak disukai orang kafir. Itu kalau ada ulama berbicara, itu orang kafir itu panas. Karena orang kafir ini dikasih ayat tidak mendengarkan, tidak dikasih juga tidak mendengarkan. Keras, hatinya keras. Itu paling benci kepada ulama. Termasuk orang Islam sendiri. Kalau ada orang berbicara, bencinya setengah mati kepada orang yang menyampaikan pendapat. Yang selanjutnya, ulama yang paling tidak disukai orang munafik. Dia tidak suka orang munafik itu kepada ulama yang akan menyampaikan suatu kebenaran. Orang munafik ini bisa kebanyakan di orang Islam sendiri. Orang munafik itu kalau ngomong ya besar, diamanati ya berkhianat. Itu orang munafik seperti lubang tikus tidak jelas. Di sini ngomong A, sana ngomong B. Jadi membingungkan. Itu munafik ini tidak senang, tidak suka kepada orang yang menyampaikan agama. Terus ulama yang keras terhadap orang kafir yang mengganggu. Ada ulama yang keras apa adanya sesuai Al-Quran dan hadis. Dia tidak mengganggu, hanya menyampaikan suatu ayat atau dalil untuk membawa suatu kebenaran. Dia tersinggung. Karena ayat ini kalau disampaikan, itu bisa kena pada diri kita sendiri dan kena kepada orang lain. Terus yang lainnya, ulama yang lemah lembut terhadap orang Islam. Ini orang yang akan selamat.
Kalau jadi ulama itu ya lembut terhadap orang Islam itu sendiri. Tidak boleh memusuhi, beda pendapat pun tidak boleh memusuhi. Kadang-kadang kita nggak cocok dengan pendapatnya. Saya ngaku benar. Kebenaran itu milik Allah, bukan milik kita. Ini ulama yang apik, lemah lembut terhadap orang Islam itu. Seperti saudaranya sendiri. Kalau dia sakit, kita ikut sakit. Kadang-kadang kita udah baik, tapi mereka ya tidak baik kepada kita karena tidak sependapat. Yang selanjutnya, ulama yang selaras antara ucapan dan perbuatannya. Kan ada ulama yang ucapannya tapi perbuatannya ya beda. Tidak sesuai dengan omongannya. Kaburon maktan indallah antakulu malatafal. Mengatakan apa yang tapi kita tidak diperbuat dengan tingkah laku itu sendiri. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Artinya ucapan dan perbuatannya. Kalau ulama yang apik selaras, baik omongannya, perbuatannya, tingkah lakunya sesuai. Yang selanjutnya, ulama yang tidak peduli dengan caci maki orang kafir sejauh ia menyuarakan kebenaran. Dia mengatakan apa adanya, tidak peduli orang mencaci, menghina. Dia mengatakan cacian terserah. Yang selanjutnya, ulama yang jika kita mendengarkan dan mendengar petuahnya, ucapannya, semakin membuat hati kita semangat untuk lebih rajin beribadah. Kalau kita mendengar ulama, saudara kita membacakan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan petuahnya, semakin hari kita, semakin hati kita yang keras menjadi lemah. Semangat untuk beribadah. Itulah contoh-contoh orang yang akan membawa kebenaran tapi penuh fitnah. Karena hancurnya agama ini kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Kadang-kadang kita sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Itu yang bahaya. Kita mengamalkan apa yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang kita mengamalkan tapi yang tidak kita ketahui itu membuat-buat atau bid'ah lah bahasa sekarangnya. Bid'ah ini akan mematikan sunnah. Kalau bid'ahnya muncul, sunnah akan dimatikan. Terus hancurnya agama. Kita tidak mencari tahu apa yang kita tidak ketahui. Kadang-kadang kita tidak tahu, tapi tidak mencari tahu apa yang kita tidak ketahui. Yang terakhir, kita menolak orang yang mengajari kita apa yang kita tidak ketahui. Kita sering menolak orang yang mengajari kita padahal kita sendiri tidak tahu. Itulah akan suatu datang pengikut kebenaran itu di akhir zaman
akan penuh fitnah. Itu contoh-contoh ulama yang paling dibenci, tidak disukai orang kafir, ulama yang paling tidak disukai orang munafik, ulama yang keras terhadap orang kafir, yang mengganggu, ulama yang lemah lembut terhadap orang lain, ulama yang selaras antara ucapan dan perbuatan, ulama yang tidak peduli dengan caci maki orang kafir, ulama yang kita mendengarkan akan mendengar petua semakin kita akan rajin beribadah. Itulah kita akan diberi tantangan-tantangan di akhir zaman penuh fitnah. Karena ulama itu ibaratkan kayak harimau. Ada harimau hutan, ada harimau kebun binatang, dan ada harimau sirkus. Harimau hutan bebas, tidak ada yang mengganggu, ngomong kemana aja bisa. Kalau kebun binatang, harimau kebun binatang atau ulama kebun binatang jadi tontonan. Tidak bebas, ditonton, ketawa, yang penting yang melihat senang, tapi tidak ada manfaatnya. Terus ulama atau harimau sirkus lebih bersahabat dengan orang-orang kafir. Manut apa kata dia? Kalau menguntungkan biasanya dia bersahabat dengan orang-orang yang menguntungkan. Disetir dengan orang-orang kafir. Itu ulama dan harimau. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.